Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Vina Vanessa Dinka, SE, MSc, selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Sebelum melanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dinda Dwi Puspitasari, NIM 4118111023. Berikut merupakan pokok bahasan yang ada di dalam skripsi saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Saat ini Indonesia sedang menghadapi adanya COVID-19 yang berdampak terhadap aktivitas atau seluruh kegiatan perekonomian di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Perbankan merupakan sektor tertinggi perekonomian Indonesia yang menjadi salah satu faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan produksi dan konsumsi. Dengan peranannya yang strategis tersebut, perbankan mampu bersaing dan berkontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, saat ini karena adanya dampak COVID-19, perekonomian Indonesia menjadi menurun, termasuk sektor perbankan. Memasuki kuartal kedua tahun 2020, karena diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, ekonomi mengalami adanya pelambatan aktivitas dan mobilitas masyarakat di berbagai sektor yang belum beroperasi, sehingga berdampak pada melemahnya konsumsi dan investasi. Banyak kalangan masyarakat yang mengeluhkan tanggungannya yang ada di perkreditan suatu bank karena mata pencariannya yang terganggu, dan bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya karena di PHK oleh perusahaannya. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 5,32% pada kuartal 2 tahun 2020. Hal tersebut membuat risiko kredit meningkat dan permasalahan debit dapat mengganggu operasional kinerja bank. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga ketahanan sektor perbankan dalam menghadapi pandemi COVID-19 mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu kebijakan POJK nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter-cyclical dampak penyebaran coronavirus disease 2019, di mana kebijakan relaksasi kredit ini diterbitkan sebagai dampak dengan adanya COVID-19 yang mengakibatkan nasabah kesulitan untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga dapat mempengaruhi kinerja bank dan kesehatan bank itu sendiri. Namun, setelah dikeluarkan kebijakan tersebut, pada tahun 2020, bulan Desember, berdasarkan laporan industri perbankan yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, bahan untuk pertumbuhan kredit sektor perbankan mengalami kontraksi sebesar 2,41%. Kontraksi tersebut dikarenakan lemahnya permintaan kredit, sementara dana pihak ketiga meningkat sebesar 11,11% selama satu periode. Hal ini membuat intermediasi perbankan menurun dengan rasio LDR sebesar 82,24%. Adanya masalah ini, terjadinya mediasi berpengaruh terhadap profitabilitas yang nantinya akan menurunkan tingkat kinerja suatu bank
yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatannya. Oke, selanjutnya mengenai tingkat kesehatan bank. Indonesia mengeluarkan peraturan baru tentang penilaian tingkat kesehatan bank yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011, yaitu tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dengan pendekatan risiko atau risk-based bank rating yang mencakup penilaian terhadap 4 faktor, yaitu risk profile, good corporate governance, earning, dan capital, atau disebut dengan metode RGEC. Mengenai pengertian tingkat kesehatan bank itu merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian pendekatan risiko. Risiko tersebut yaitu risk profile diwakili dengan 2 indikator, yaitu LDR dan NPL. Yang kedua, good corporate governance diwakili dengan hasil assessment. Yang ketiga yaitu capital yang diukur dengan CAR. Yang keempat yaitu ada earning yang diukur dengan menggunakan ROA dan NIM. Penilaian tentang kesehatan bank ini sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu dengan menggunakan metode RGEC, di mana penelitian mereka atau penelitian terdahulu tersebut menghasilkan bahwa bank berada pada kondisi sehat. Berdasarkan fenomena tersebut dan masih minimnya penelitian sebelumnya yang membahas analisis tingkat kesehatan bank selama pandemi COVID-19, maka penelitian ini layak dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kesehatan suatu bank sebelum adanya pandemi dan selama adanya pandemi. Mengingat pentingnya tingkat kesehatan bank dalam membangun kepercayaan nasabah dan investornya, penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran tentang kondisi bagaimana tingkat kesehatan bank saat ini, serta mempermudah dalam menentukan kebijakan kinerja yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian tingkat kesehatan bank selama periode sebelum adanya COVID-19 dan selama adanya COVID-19, sehingga penelitian ini diberi judul Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode RGEC pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Rumusan masalah. Bagaimanakah tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020 dengan menggunakan metode risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Tujuan masalah. Tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesehatan bank pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020 yang dinilai dengan menggunakan metode risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Manfaat penelitian. Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat dijadikan referensi serta bahan perbandingan atau masukan bagi peneliti selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu bagi investor, dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan bank untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan operasi di pasar modal. Yang ketiga bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi sektor perbankan agar dapat menggunakan penelitian ini untuk dapat mengetahui kondisi tingkat kesehatan bank. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi dalam menganalisis tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada perusahaan konvensional yang go public
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Metode tersebut yaitu risk profile menggunakan indikator NPL dan LDR, GCG atau Good Corporate Governance meliputi hasil assessment, yang ketiga yaitu earning meliputi ROA dan NIM, dan yang terakhir capital menggunakan rasio CAR. Selanjutnya kajian teori. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sinyal atau signaling theory. Teori sinyal ini dicetuskan oleh Michael Spence di dalam penelitiannya yang berjudul Job Market Signaling pada tahun 1973. Spence memberikan gambaran pada pasar tenaga kerja atau job market dan mengemukakan bahwa dengan memberikan suatu sinyal, pihak pengirim atau pemilik informasi berusaha memberikan potongan informasi yang relevan yang dapat dimanfaatkan oleh penerima. Kemudian, pihak penerima akan menyesuaikan perilakunya sesuai pemahamannya terhadap sinyal tersebut. Pihak pengirim atau pihak pemilik informasi adalah pihak bank, sedangkan penerima informasinya adalah stakeholder atau pihak ketiga. Second teori yang digunakan yaitu yang pertama tingkat kesehatan bank, yang kedua risk profile dengan indikator NPL dan LDR, yang ketiga yaitu GCG atau Good Corporate Governance, yang keempat yaitu earning dengan indikator ROA dan NIM, dan capital dengan indikator CAR. Kajian hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, Oktaviani dan Saraswati 2018, di mana berdasarkan hasil analisis pengukuran tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Umum BUMN selama tahun 2012 sampai 2016 berada pada kondisi sangat sehat atau peringkat 1. Selanjutnya yaitu Handayani dan Mahmudah tahun 2020. Analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC selama tahun 2015 sampai 2018 secara keseluruhan untuk bank BNI, BRI, dan Mandiri berada pada kondisi sangat sehat atau peringkat 1. Sedangkan untuk bank BTN berada dalam kondisi sehat. Subianto et al. Di mana analisis pengukuran ini tingkat kesehatan bank yang diukur menggunakan metode RGEC berada dalam kondisi sangat sehat atau peringkat 1. Selanjutnya hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian H1 yaitu tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari risk profile berdasarkan non-performing loan atau NPL berada pada predikat sehat. Hipotesis yang kedua yaitu tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari risk profile dengan indikator loan to deposit ratio atau LDR berada pada kondisi sehat. Hipotesis yang ketiga yaitu tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari Good Corporate Governance atau GCG berdasarkan hasil assessment berada pada predikat sehat. H4 yaitu tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari earning atau berdasarkan ROA berada pada predikat sehat. H5
yaitu tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari earning berdasarkan NIM berada pada predikat sehat. H6. Tingkat kesehatan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari capital berdasarkan CAR pada predikat sehat. Yang terakhir yaitu H7, tingkat kesehatan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ditinjau dari GEC, risk profile, good governance, earning, dan kapital atau secara keseluruhan berada pada predikat sehat. Kemudian kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran menjelaskan secara teoritis antar variabel yang akan diteliti. Jadi, konsep dari penelitian ini menggunakan strategi akumulasi data laporan keuangan yang diambil dari situs BI dan website masing-masing bank, di mana data tersebut kemudian dihitung menggunakan metode RGEC yang terdiri dari risk profile diwakili dengan NPL dan LDR, GCG atau Good Corporate Governance diwakili dengan Salesman, yang ketiga yaitu earning diwakili dengan ROA dan NIM, dan yang terakhir kapital diwakili dengan CAR, di mana keempat faktor risiko tersebut dianalisis kemudian ditentukan tingkat kesehatannya, sehat atau sangat sehat, cukup sehat atau tidak sehat. Selanjutnya yaitu operasional variabel. Operasional variabel di sini yaitu yang pertama risk profile. Nah, risk profile ini dihitung dengan menggunakan dua indikator, yaitu NPL dengan rumus risiko bermasalah dibagi dengan total kredit, skalanya rasio. Yang kedua yaitu LDR. Cara mengukurnya dengan total kredit dibagi dengan dana pihak ketiga, skalanya yaitu rasio. Kemudian GCG ini menggunakan Salesman dengan skala rasio. Kemudian earning dihitung dengan menggunakan indikator ROA dan NIM. ROA, cara menghitungnya yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Sedangkan NIM dihitung dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. Yang terakhir yaitu capital, dihitung dengan CAR yang rumusnya modal dibagi ATMR. Untuk rasionya, untuk skalanya semua rasio. Kemudian jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yaitu data yang digunakan data sekunder, yaitu dari laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia maupun website masing-masing bank itu sendiri dari periode 2017 sampai 2020. Lokasi dan objek penelitian. Lokasinya yaitu dilakukan di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti mengambil data informasi dari rincian keuangan dan website serta web masing-masing bank. Objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penilaian tingkat kesehatan bank umum konvensional yang go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai 2020. Teknik penentuan jumlah sampel. Teknik penentuan jumlah dengan menentukan beberapa kriteria. Penarikan jumlah sampel itu teknik purposive sampling, karena penarikannya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh peneliti yang menghasilkan jumlah sampel yaitu ada 37 bank.
Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit pada tahun 2017 sampai 2020 yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan website masing-masing bank. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan metode RGEC. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan variabel penelitian dari informasi keuangan perusahaan, kemudian direkap ke dalam Excel. Setelah direkap, dihitung rata-rata per variabel. Kemudian menganalisis dengan tingkat kesehatan banknya, kondisinya seperti apa, yaitu dengan setiap indikator NPL, LDR, GCG, ROA, NIM, dan CAR sesuai dengan standar penelitian surat edaran Bank Indonesia. Berikut merupakan batas minimal dan batas maksimal indikator tersebut dikatakan sehat. Kemudian teknik analisis data yang kelima yaitu menetapkan peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan seluruh komponen RGEC dari tahun 2017 sampai 2018, di mana nilai komposit tersebut diberikan nilai apabila setiap indikator menempati peringkat 1, dia akan diberikan nilai 5. Kalau misalkan dia menempati peringkat 2, diberikan nilai 4. Dan begitu pun seterusnya. Setelah seperti itu, dimasukkan ke rumus, yaitu dengan rumus jumlah nilai komposit dibagi dengan total komposit keseluruhan dikali 100%. Kemudian ditentukan termasuk nilai standar nilai komposit yang mana. Dan saya mohon maaf apabila ada banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.